Shalom untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada, kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadi renungan untuk kita hari ini, tertulis dalam kitab Injil Markus 16, ayat 15-20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meniup racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai. Saudara-saudari yang terkasih, dari perikop ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa, dan tidak untuk memaksa mereka secara langsung untuk mengikuti Yesus. Dan dari perikop ini, Tuhan telah menyediakan janji keselamatan untuk kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika murid-murid Yesus Kristus diperintahkan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk, tentunya mengandung banyak arti. Namun pada hakikatnya, inti beritakan itu ialah bahwa Allah telah memberikan jalan keselamatan bagi semua manusia berdosa. Jalan itu adalah melalui percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di salib bagi dosa manusia, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan sekarang berkuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian, siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudari, ungkapan "pergilah ke seluruh dunia" mengandung banyak makna, yang dimana kita benar-benar memberitakan firman itu ke seluruh dunia. Bahkan, kita seharusnya tidak memandang di mana tempat kita dalam mewartakan firman Tuhan, di daerah mana kita ditempatkan. Jika kita hanya memandang suatu tempat itu saja, tanpa mengikut sertakan Yesus dalam kehidupan kita, maka yakinlah saat kita mewartakan firman Allah, itu akan sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop ini kita juga akan membahas kata dunia yang ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikut Kristus. Pada masa Yesus, dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan amanat kepada para pengikutnya untuk memberitakan Injil dengan menyerukan pertobatan, keselamatan, penghakiman Allah, dan baptisan dalam nama Yesus. Karunia untuk menghadirkan kuasa Allah pun menyertai mereka yang percaya, mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai partner kerja, sebagai pewarta keselamatan di dunia. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia dalam mewartakan Injil Kristus. Ia senantiasa mendampingi dan menyertai umatnya.
Sehingga amanat agung ini kita lakukan semata-mata sebagai ungkapan syukur kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Itu dapat kita lihat dalam Yesaya 12 ayat 4. Maka saudara-saudari, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk segala kedahsyatan yang telah diberikan Tuhan atas kehidupan kita, yang selalu disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita imani bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Baik dalam keadaan yang sangat sulit, Tuhan tetap bersama kita. Bahkan dalam situasi yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19, asal kita tetap percaya dan mengimani Tuhan selalu ada bersama kita, maka kita akan selalu diberkati dan dilindungi. Maka dalam hal ini, pewartaan Injil Kristus akan selalu tersalurkan dan tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Maka, marilah kita menerima amanat agung dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Amin.